Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI turun terus. Apakah benar bikin kecewa? Harga sudah anjlok 26% setahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya akan kembali lagi membahas saham BBRI. Jadi, yang sudah bosan tentang video ini, bisa skip dulu untuk video kali ini. Saat video ini dibuat, harga saham BRI ditutup pada angka 4.170, yang mana sudah turun 26,5% selama tahun 2024. Jika kamu lihat berdasarkan grafik yang ada, harga pada saat video ini dibuat mendekati harga terendah yang pernah disentuh BRI di tahun 2024 dengan angka sekitar 4.090. Nah, menariknya, pada pertengahan tahun itu, saat menyentuh harga terendahnya, beberapa waktu kemudian harga saham BRI mengalami kenaikan yang cukup besar, yakni menyentuh angka 5.500-an. Tapi sayangnya, setelah itu kemudian mengalami penurunan lagi hingga menyentuh angka saat video ini dibuat. Pertanyaannya, bagaimanakah prospek harga saham BRI hingga akhir Desember nanti? Ini merupakan perbandingan data Tradebook antara orang-orang yang membeli dan menjual saham BRI. Kamu bisa lihat di sini, orang yang menjual saham BRI jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang membelinya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa harga saham BRI mengalami penurunan yang signifikan. Nah, tapi menariknya apabila kamu memasukkan 4 kriteria ini dalam screening, yaitu net income di atas 5 triliun, memiliki PBV di bawah 3 kali, memiliki harga saham yang turun selama tahun 2024, dan dividend yield di atas 3%, maka kamu akan menemukan data berikut ini. Ini merupakan 6 saham yang memenuhi kriteria tadi. Yang pertama BRI, kedua Mandiri, ketiga ASII, keempat TLKM, kelima BBNI, dan keenam HMSP. Pertama dari sisi net income, kamu tentu sudah tahu dan sering saya katakan bahwa BRI merupakan saham yang mampu mencetak laba terbesar untuk perusahaan publik hingga Q3 tahun 2024 ini dengan angka 45 triliun. Di bawahnya ada BMRI dengan angka 42 triliun. Untuk kriteria kedua, yaitu PBV-nya. BBRI memiliki PBV 1,95 kali, yang mana lebih rendah dibandingkan BMRI, TLKM, dan HMSP. Meski begitu, masih lebih tinggi dibandingkan ASII dan BBNI. Kesimpulan, untuk net income-nya, BRI menduduki posisi pertama. Untuk PBV-nya, BRI menduduki posisi ketiga, yang mana masih lebih tinggi dibandingkan PBV saham ASII dan BBNI. Untuk sisi penurunan harga saham, BRI sudah turun harganya sekitaran 20%, yang mana menduduki posisi kedua dari harga saham yang mengalami penurunan. Yang terbesarnya adalah TLKM dengan angka 29,3% dan kemudian BBRI. Untuk dividend yield, BRI ini menduduki posisi ketiga lagi setelah ASII dengan angka 10,13% dan HMSP 10,45%. Sedangkan BRI saat video ini dibuat, dividend yield-nya di angka 7,65%. Biasanya sekitaran 3-5%. Tapi kini karena harga sahamnya turun terus, menyebabkan dividend yield mengalami kenaikan. Tapi ingat, angka dividend yield ini berdasarkan dividen yang dibagi di tahun 2024. Kita tidak tahu di tahun 2025 apakah nominal dividen yang dibagikan lebih tinggi, lebih rendah, atau tetap. Sehingga angka dividen yield ini masih bersifat proyeksi. Nah, pertanyaannya, kemana arah harga saham BRI di Desember tahun 2024 ini? Jika kamu lihat berdasarkan grafik yang ada, pada awal Desember tahun 2024, BRI memang sempat menyentuh angka 4.160 untuk harga terendahnya, dan untuk harga tertingginya di angka 4.430. Hingga video ini dibuat, ditutup pada angka 4.170. Dengan kata lain, harga pada saat video ini dibuat masih sama seperti harga di awal bulan Desember tahun ini. Kita kemudian bandingkan dengan beberapa tahun yang sudah lewat. Pertama kita masuk pada tahun 2019. Kamu bisa lihat di sini, di tahun 2019 harga saham BRI pernah menyentuh angka 4.120 di bulan Desember. Kemudian memiliki angka tertinggi di 4.470 dan ditutup pada angka 4.400 di akhir bulan Desember. Dengan kata lain, terjadi kenaikan harga saham dari awal bulan ke akhir bulannya.
Bagaimana dengan tahun 2020? Saat video ini dibuat, bisa dikatakan harga saham BRI bergerak pada angka yang bisa dikatakan berada di tengah-tengah harga tertinggi dan terendahnya. Sempat menyentuh angka tertinggi di harga 4.450, tapi sempat juga turun ke angka 3.950 dan ditutup pada angka 4.170. Dengan kata lain, di tahun 2020, harga BRI di awal bulan dan akhir bulan bisa dikatakan mirip. Bagaimana dengan tahun 2021? Di awal bulan Desember tahun 2021, kamu bisa lihat harga saham BRI cukup fluktuatif dengan candle yang bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian sempat naik hingga ke angka 4.250, sempat menyentuh angka 4.050 dan ditutup pada angka 4.110. Dengan kata lain, di tahun 2021, harga di akhir tahun bisa dikatakan mirip seperti harga di awal bulan Desember tahun 2021. Untuk tahun 2022, harga saham BRI di awal bulan Desember pernah menyentuh angka 5.025, sempat turun hingga ke angka 4.710 dan ditutup pada angka 4.940. Di tahun 2023, harga saham BRI di awal bulan Desember berada pada angka yang bisa dikatakan cukup rendah, sempat menyentuh 5.275, tapi sempat menyentuh angka tertinggi 5.750 dan ditutup pada angka 5.725. Nah, dari 5 tahun yang sudah lewat ini, kamu bisa lihat bahwa sebenarnya harga saham BRI di akhir tahun itu bermain pada angka sekitaran 4 ribuan hingga 5 ribuan. Dan angka di tahun 2024 ini dengan harga 4.170 bisa dikatakan mirip seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan barulah di bulan Desember tahun 2023 harga saham BRI mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan seperti awal tahun 2024. Nah, itu artinya bagaimana dengan tahun 2024 ini khususnya untuk bulan Desember. Memang secara probabilitas harga saham BRI mengalami kenaikan di bulan Desember dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apabila kamu menganalisa secara spesifik pergerakan harga selama beberapa tahun ini, bisa dikatakan harga saat video ini dibuat mirip seperti harga pergerakan BRI pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kita tidak tahu apakah hingga akhir tahun nanti harga saham BRI akan sama juga seperti 4 tahun sebelumnya ataukah seperti tahun 2023 yang mengalami kenaikan yang signifikan. Itulah yang selalu saya katakan bahwa kita tidak tahu di masa depan harga saham akan bergerak seperti apa. Apakah sama dengan masa lalu ataukah mengalami kenaikan yang signifikan atau bahkan penurunan yang signifikan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya bisa melakukan analisa dan yakin dengan apa yang kita analisa. Selain itu, kita harus menggunakan money management yang bijak agar supaya saat harga naik kita masih punya barangnya, saat harga turun kita masih punya uangnya. Selalu lakukan analisa dan mempertimbangkan setiap potensi risiko yang mungkin bisa terjadi ke depan sebelum kamu memutuskan untuk melakukan pembelian saham ataupun melakukan average down. Dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya bersifat informasi saja. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kesimpulan, apakah saham BRI ini bikin kecewa? Tergantung kamu lihat dari sudut pandang yang mana. Apabila kamu melihat jangka pendek dan dari sisi pergerakan harga saham, otomatis dikatakan ya bikin kecewa. Kenapa? Karena harga sahamnya sudah turun di atas 25% selama tahun 2024. Itu artinya kamu yang membeli saham ini di awal tahun, portofolionya turun 25% selama tahun 2024. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi apabila kamu melihat dengan time frame yang lebih panjang, sebenarnya BRI ini masih cukup baik hingga Q3 tahun 2024-nya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, mereka masih mampu mencetak laba terbesar di Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan publik hingga Q3 tahun 2024. Selain itu dari sisi PBV mereka bisa dikatakan masih menarik dengan angka sekitaran 1,95 kali yang memang tidak bisa dikatakan sangat murah, tapi juga tidak bisa dikatakan sangat mahal. Dari sisi dividend yield, BRI ini menarik karena dividend yield-nya lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan masih ada lagi beberapa poin menarik dari saham BRI ini. Tapi di sisi yang lain ada juga poin minus yang terus kamu harus antisipasi, khususnya dari sisi kualitas kreditnya. Itulah sekilas tentang pembahasan saham BRI.
Berdasarkan data yang bisa kamu lihat hingga pertengahan Desember tahun 2024, apakah pilihan kamu? Apakah ingin hold saham ini, ingin beli saham ini, atau bahkan mungkin ingin jual saham ini? Semua keputusan saya kembalikan kepada kamu sendiri, karena untung rugi kamu yang nikmati sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mengetahui pembahasan BRI lebih lanjut, silahkan nonton video berikut ini. Semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas lagi saham BBRI, karena harga turun cukup dalam sepanjang minggu ini. Mungkin nanti di kolom komentar akan ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa pertama, nyangkut berapa banyak di BRI, kok bahas ini terus? Kedua, lagi pom-pom ya? Ketiga, nggak ada bobotnya, hanya bisa bahas BRI saja. Keempat, BBRI sudah sunset, kenapa dibahas terus? Kasihan banyak orang nyangkut, dan masih banyak lagi. Terlepas dari apapun komentarnya, sebagai penonton, semua orang bebas berpendapat. Tapi sebagai yang punya channel, saya juga bebas buat video. Mau ditonton silahkan, tidak ditonton juga tidak apa-apa. Kalau suka dengan video ini silahkan nonton, kalau tidak suka ya tidak perlu ditonton. Sesimpel itu saja. Saya bahas BRI karena memang saham ini sedang menarik untuk dibahas di tahun ini. Apalagi jika dibandingkan dengan Mandiri, BCA, dan BNI. Menurut saya BRI yang jadi paling menarik karena cetak laba paling besar, tapi harga turun di atas 30%. Apalagi saat ini dividennya juga besar. Semua yang dibahas di channel ini selalu disclaimer on. Artinya saya tidak memberikan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Kalau untung kamu nikmati sendiri, kalau rugi kamu yang tanggung sendiri. Kalau profit saya tidak nikmati, kalau rugi saya tidak tanggung. Sebenarnya selain BRI saya juga sering bahas saham menarik lainnya. Tapi mungkin karena BRI view-nya paling banyak, jadi banyak yang hanya fokus di sana. Ada 4 saham yang sering saya bahas di tahun ini, yaitu BRI untuk sektor perbankan, ADRO untuk sektor batubara, ASII untuk sektor otomotif, dan TLKM untuk sektor telekomunikasi. Kamu bisa lihat beberapa video yang pernah diupload sebelumnya sebagai pembuktian. Yang jelas, saham yang sering saya bahas adalah saham yang menurut saya pribadi menarik untuk dibahas. Semua terserah kamu, mau ikut silahkan, tidak ikut juga silahkan. Karena ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Saya bahas BRI sejak harga 5 ribuan, dan kini harganya 4 ribuan. Saya bahas ADRO sejak harga 1.200-an dan kini harganya 3 ribuan. Ada saham yang naik, ada juga saham yang turun. Tidak ada analisa yang 100% tepat, begitu juga sebaliknya. Intinya, saham yang dibahas adalah saham yang menurut saya sedang menarik. Sekarang kita kembali kepada judul video tentang saham BRI. Kalau kamu mau lihat detail pembahasannya, silahkan melanjutkan nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kita melihat dari harga tertinggi yang pernah dicapai, sekitar 6.400-an pada bulan Maret, nah jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 4.400, berarti terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 31% dari harga tertinggi yang pernah dia capai. Nah ini menarik karena cukup jarang saham big cap seperti BRI harganya turun sangat signifikan bahkan mencapai di atas 30% dalam 1 tahun terakhir. Kamu bisa lihat nanti datanya berdasarkan historical data yang ada. Kemudian dari aspek valuasi. Pada saat di bulan Maret tahun 2024 saat harganya mencapai all time high, PBV-nya di atas 3 kali. Tapi kini PBV BRI tersisa di angka 2 kali. Itu artinya PBV-nya mengalami penurunan 1 kali hanya dalam beberapa bulan saja. Pertanyaannya, apakah penurunan PBV ini disebabkan karena harganya yang mengalami penurunan atau kinerjanya yang mengalami peningkatan? Jika kamu lihat di sini, untuk harga saham BRI memang mengalami penurunan dan untuk kinerja, khususnya dari aspek ekuitas mengalami peningkatan. Itu artinya PBV BRI turun karena 2 aspek ini yang saling berkaitan, yaitu harga yang turun dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Dan itu juga berarti apakah valuasi BRI menjadi semakin rendah? Tentu saja, karena secara aspek dari rata-rata dalam beberapa tahun terakhir, historical PBV-nya berada di angka 2,57 kali dan kini hanya 2,06 kali saja. Bahkan jika dilihat dari data 1 tahun terakhir, saat video ini dibuat merupakan PBV terendah dalam 1 tahun terakhir. Kemudian kita bandingkan dari harga sahamnya. Harga saham BRI di tahun 2024 saat video ini dibuat mirip seperti harga saham BRI sekitaran tahun 2020. Nah, menariknya, laba BRI pada Q3 tahun 2020 adalah 3,9 T dan kini labanya pada Q3 tahun 2024 adalah 15,4 T. Dari aspek laba terjadi kenaikan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa harganya malah sama?
Bahkan, harga saham BRI di tahun 2020 ini sempat berada di angka tertingginya sekitaran 4.400, baru kemudian mengalami penurunan pada sekitaran bulan Maret dan seterusnya. Nah, apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 ini? Mengingat harganya juga sudah mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai di bulan Maret. Tapi kamu lihat sendiri faktanya seperti apa. Dengan harga yang sama, labanya naik berkali-kali lipat. Kemudian dari aspek dividen, kita bandingkan untuk aspek dividen dengan harga saham yang sama, yaitu 4.400 di tahun 2020 dan tahun 2024. Di tahun 2020, dividen per share-nya adalah 168,2 per lembar. Dan di tahun 2024, sekitaran 300-an rupiah per lembar saham. Itu artinya dari sisi dividen per share, BRI mengalami peningkatan yang sangat signifikan hanya dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Dari yang awalnya hanya 100-an, kini dividennya sudah mencapai angka 300-an rupiah per lembar saham. Nah, apakah dampaknya? Tentu saja dividen yield yang bertambah. Dengan harga saham 4.400, dividen per share di tahun 2020 adalah 168,2. Artinya dividen yield 3,8%. Nah, dengan harga saham yang sama yaitu 4.400, dividen di tahun 2024 adalah 319, yang artinya dividen yield mencapai 7,25%. Kamu bisa lihat di sini, dari sisi yield juga mengalami kenaikan yang luar biasa, dari 3,8 menjadi 7,25%. Coba kamu lihat sepanjang sejarah saham BRI ini ada. Berapa kali sahamnya memiliki dividen yield yang mencapai 7% atau bahkan lebih. Nah, ini merupakan salah satu aspek kenapa saya mengatakan saham ini menarik. Bukan karena pom-pom, tapi karena realitanya seperti ini. Apalagi jika nanti mungkin di tahun 2025, ingat ini masih kemungkinan, dividen per share-nya mengalami peningkatan, otomatis yield-nya akan menjadi lebih tinggi lagi. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa. Untuk aspek profitabilitas, net profit margin BRI masih di angka 29,35%, yang artinya masih cukup tinggi. Net income-nya juga masih bertumbuh meskipun tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Untuk dividen yield seperti yang sudah dikatakan tadi mencapai 7%. Kemudian kita lihat, hingga Q3 tahun 2024, kinerja BRI masih jadi all-time high sejak IPO-nya, dengan pencapaian laba sekitar 15,4 triliun rupiah. Setidaknya kamu bandingkan saja dari 6 tahun terakhir ini, untuk mempersingkat durasi waktu yang kita gunakan, yaitu sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Di tahun 2019 pada Q3, pendapatannya 32 triliun, tapi kini 52 triliun. Laba bersihnya 8,6 tapi kini 15,4 triliun rupiah. Dan kamu bisa lihat juga di sini bahwa labanya cenderung konsisten bertumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi mengalami pembalikan arah dan mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan hingga Q3 tahun 2024. Untuk aspek probabilitas, ini yang menarik. Ini merupakan data kinerja saham BRI sejak tahun 2003 hingga 2024 di bulan November. Kamu bisa lihat di sini. Berdasarkan data yang ada ini, BRI hanya pernah mengalami penurunan harga saham yang signifikan untuk 2 tahun saja, yaitu pada tahun 2008 yang turun 37,66% dan tahun 2024 hingga bulan November saat video ini dibuat yang turun 22,12%. Itu artinya kinerja saham BRI di tahun 2024 ini menjadi kinerja terburuk kedua sejak tahun 2008. Dari yang awalnya 37,66%, kini turun 22,12%. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tapi jika mengacu pada data yang sebelumnya terjadi, di tahun 2008 memang harganya turun signifikan. Tapi 3 tahun setelahnya, harga saham BRI naik di atas 25%, bahkan mencapai kenaikan 61%. Kita tidak tahu bagaimana nanti di tahun 2025, 2026, dan seterusnya. Kita lihat saja, karena saya juga tidak mau memastikan segala sesuatu yang belum pasti. Kita lihat saja potensi yang ada berdasarkan data historikal yang pernah terjadi. Nah, selain itu, BRI juga merupakan salah satu saham yang menarik karena mereka konsisten menerbitkan laporan keuangan secara berkesinambungan sejak IPO. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada di website perusahaan, di mana di sini dicantumkan informasi terkait kinerja perusahaan sejak tahun 2004, 2005, 2006, dan seterusnya hingga saat video ini dibuat di tahun 2024. Itu artinya jika kamu penasaran dengan kinerja BRI di tahun 2008, kenapa harga sahamnya bisa turun hingga 37%, kamu hanya perlu masuk kepada website perusahaan dan download kinerja keuangan di tahun tersebut.
Semuanya terbuka kepada seluruh orang, baik itu pemegang saham maupun non-pemegang sahamnya, sehingga kamu bisa lakukan itu sebagai bahan pertimbangan. Apakah kinerja saham BRI di tahun 2024 ini memang sudah sewajarnya turun, ataukah justru ini merupakan kesempatan? Dan ingat, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini bukan rekomendasi, ini bukan pom-pom, dan ini bukan ajakan melakukan pembelian. Ini hanya informasi yang saya sampaikan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Kamu mau beli silakan, tidak mau beli juga silakan. Karena ingat, untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semua tanggung jawab ada di tangan kamu masing-masing. Nah, ada satu poin menarik yang saya ingin bahas di sini. Kita ambil dua contoh saham saja, yaitu BRI dan Mandiri, karena kedua bank ini merupakan bank BUMN dengan kinerja yang paling tinggi. Ada satu aspek yang sering kamu dengar untuk BRI, khususnya dari terkait kualitas kreditnya atau kredit bermasalahnya. Kamu bisa lihat berdasarkan data hingga 30 September tahun 2024 ini, beban penyisihan kerugian penurunan nilainya berjumlah 32,4 triliun rupiah. Dan jika dibandingkan dengan Mandiri yang hanya 9,5 triliun rupiah. Hal inilah yang menyebabkan kenapa laba BRI tidak bisa tumbuh setinggi bank-bank lainnya seperti Mandiri maupun BCA. Tapi labanya malah tertekan karena biaya penyisihan kerugian ini naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 23,23 triliun rupiah. Sedangkan untuk Mandiri, biaya pembentukan cadangan kerugiannya malah sedikit mengalami penurunan. Nah, itu artinya apabila di masa depan BRI mampu untuk meningkatkan kualitas kreditnya menjadi lebih baik lagi dan kredit bermasalahnya turun signifikan, secara tidak langsung ada potensi besar di mana laba BRI bisa tumbuh dengan signifikan karena beban penyisihan kerugiannya yang akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Tapi kita lihat saja realitanya nanti seperti apa. Tentu saja apabila kamu membeli saham BRI, di situ juga ada potensi risiko yang mungkin akan kamu hadapi apabila kualitas kreditnya tidak mengalami perbaikan dan labanya terus mengalami penurunan. Itu artinya ada juga potensi floating loss di masa depan untuk saham ini. Terlepas dari apapun nama sahamnya, selama kamu membeli saham, kamu juga pasti memiliki potensi risiko, baik itu floating loss maupun tidak memperoleh dividen. Nah, sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan BRI lebih detail, silahkan nonton video berikut ini. Video ini sudah pernah saya upload sebelumnya, tapi semoga kamu memperoleh manfaat yang baru. Kesimpulan, apakah harga saham BRI bisa turun lagi ke angka 4.090? Seperti biasa, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Memang terkesan diplomatis dan tidak ada pendirian, tapi memang ya seperti itu. Jawaban iya karena harga BRI dulu di angka 6 ribuan dan kini 4.500. Jika bisa turun dari harga itu, berarti bisa juga turun lebih rendah dari 4.500 kan? Tapi jika jawabannya tidak, karena harga saham saat kinerja Q3 ini terbit, PBV-nya sudah lebih rendah sedikit dibandingkan harga 4.090. Artinya meski harga saat ini 4.500, tapi secara valuasi sudah mirip seperti harga 4.090 saat laporan Q2 atau Q1-nya terbit. Kembali lagi, semua hal bisa terjadi di pasar saham. Tidak ada saham yang selalu naik, tidak ada juga saham yang selalu turun. Meski saham big caps tidak luput dari yang namanya koreksi. Semua tergantung kepada pemegang saham, masih yakin dengan saham ini atau tidak. Jika yakin, hold atau bisa average down. Tapi jika sudah tidak yakin, bisa pertimbangkan untuk cut loss di harga yang terbaik. Karena semua keputusan jual beli dan hasil untung rugi jadi tanggung jawab kamu sendiri. Tapi jika ditanyakan kepada saya, bagaimana pendapat saya pribadi tentang saham ini? Jawabannya berdasarkan data hingga Q3 tahun 2024. Secara harga saham, harga saat ini sudah menarik. Dividen yield potensinya 7%. Harga tahun 2024 seperti harga beberapa tahun sebelumnya. Dan BRI masih mampu cetak pertumbuhan laba. Sehingga jika harus diberikan pilihan, buy or buy, saya akan pilih buy. Tentu saja ini disclaimer. Bukan rekomendasi, hanya pendapat pribadi jika ditanyakan kepada saya. Karena ingat, di balik menariknya saham ini, BRI juga punya satu tantangan yang sangat besar, yaitu meningkatkan kualitas kredit atau menurunkan kredit bermasalahnya. Jadi hal ini juga harus dipertimbangkan. Jika saham bisa naik, saham juga bisa turun. Jika BRI bisa turun ke angka 4 ribuan, berarti dia mungkin bisa ke 6 ribu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ke 2 ribuan. Semua kemungkinan itu ada, jadi pastikan kamu tahu resikonya. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu informasi kinerja terupdate BRI yaitu Q3, mungkin video yang sudah pernah saya upload bisa membantu. Semoga bermanfaat. Pertama kita lihat dari aspek net income-nya. Laba BRI hingga Q3 2024 masih bisa tumbuh meskipun tipis. Laba BRI yang dicatatkan di tahun 2024 hingga bulan September
adalah 45,06 triliun rupiah. Angka ini naik dari sebelumnya 43,99 triliun atau dengan kata lain naik 2,4%. Jika kita bedah, untuk laporan laba ruginya, pendapatan bunganya sebenarnya masih tumbuh signifikan dengan angka 12,8%, dari 131 menjadi 148 triliun. Tapi sayangnya, beban bunganya naik lebih signifikan, yaitu 40%. Nah, pendapatan bunganya hanya naik 12,8%, tapi biaya bunganya naik 40,2%, alias naik berkali lipat. Dari yang awalnya 30,6 menjadi 43,03 triliun rupiah. Hal itu menyebabkan meskipun pendapatan bunganya naik 12,8%, tapi pendapatan bunga bersihnya hanya mampu naik 4,5% karena biaya bunganya naik signifikan. Pendapatan bunga bersih naik dari 101 menjadi 105 triliun hingga bulan September tahun 2024. Nah, ada yang menarik juga di sini. Adanya kenaikan sekitar 29,8% untuk pendapatan operasi lainnya dari 31,8 menjadi 41,3. Hal ini juga yang mendongkrak terhadap kenaikan laba BRI di tahun 2024 ini. Meskipun sebenarnya pendapatan bunga bersihnya masih naik cukup signifikan, tapi karena adanya kenaikan dari pos ini menyebabkan laba bersih BRI masih bisa tumbuh. Mengingat saham ini memiliki salah satu tantangan yang paling signifikan, yaitu biaya pencadangannya alias pencadangan kerugian dari aspek kreditnya. Memang kita tidak bisa melihat angka pastinya di sini. Tapi jika kita lihat di sini, untuk biaya penyaluran kredit dengan angka 33,5 triliun yang mana naik 54% dari tahun 2023 yang hanya 21,7 triliun rupiah saja. Hal itu menyebabkan labanya hanya naik tipis, sehingga memiliki kenaikan laba yang hanya 2,4% saja. Kemudian kita lihat dari aspek depositonya alias dari aspek dana pihak ketiganya. Salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga yang sangat besar adalah komposisi kasa yang cukup rendah. Ingat, biaya bunganya naik 40,2% menjadi 43, padahal di tahun 2023 hanya 30,6 triliun saja. Bagi yang belum tahu, kasa merupakan dana murah berupa giro dan tabungan. Jika kasa rendah, biaya bunga mahal berupa deposito akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, bagi kamu yang belum tahu, di industri perbankan ada yang disebut sebagai dana murah, yaitu giro dan tabungan. Kenapa disebut dana murah? Karena biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabah. Kamu tentu memiliki rekening tabungan ataupun deposito di perbankan. Coba kamu bandingkan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga deposito dan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga tabungan. Manakah yang lebih banyak? Tentu saja deposito kan? Itulah yang disebabkan kenapa deposito kita sebut sebagai dana mahal. Karena biaya bunga yang dikeluarkan bank untuk dibayarkan kepada nasabah menjadi lebih besar. Nah, untuk BRI, hingga tahun 2024 pada bulan September ini memiliki kasa sekitar 64,2. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jadi, meskipun biaya bunganya naik 40,2%, tapi dari aspek kasa sebenarnya ada terjadi kenaikan juga, sehingga bisa dikatakan cukup baik untuk kinerja perusahaan. Meskipun jika kita lihat secara komposisi, angka komposisi 64% untuk kasa ini merupakan angka yang belum bisa dikatakan sangat baik. Karena seharusnya kita berharap perbankan ini, apalagi BRI sebagai bank besar, mampu meningkatkan kasanya menjadi di atas 70%. Tapi kita lihat saja nantinya akan seperti apa. Mengingat apabila kasa semakin tinggi, biaya bunganya bisa menjadi semakin rendah. Nah, hebatnya, meski biaya bunga BRI tumbuh 40%, tapi perusahaan masih mampu meningkatkan penyaluran kreditnya dengan mengurangi NPL. Jadi, industri perbankan itu sebenarnya simpel, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan, giro maupun deposito, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Jika tadi kita bahas dari aspek biaya bunga alias dana pihak ketiga, sekarang kita akan bahas dari aspek pendapatan bunga atau penyaluran kreditnya. Kamu bisa lihat di sini, untuk kreditnya, BRI masih bisa meningkatkan penyaluran kredit di tahun 2024. Dari yang awalnya 1.250 naik menjadi 1.353. Jika kamu lihat lebih detail lagi, ini merupakan pembagian dari segmentasi kredit perusahaan, yaitu mikro, consumer, small, medium, dan corporate, dengan total yang berwarna hijau ini. Jika kamu lihat, memang untuk komposisinya masih didominasi oleh kredit mikro dengan angka 628 triliun. Tapi di sini ada yang menarik, di mana ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk segmen korporasi dengan warna biru tua ini. Di samping juga memang ada juga penyaluran kredit di bidang consumer, small, dan medium.
Nah, kamu bisa lihat di sini, ternyata BRI ini mulai pelan-pelan memasuki segmen bisnis yang baru, yaitu bisnis korporasi. Meskipun memang segmen mikronya tetap akan mendominasi karena memang itu merupakan brand image BRI pada umumnya. Tapi perusahaan juga berusaha melakukan diversifikasi ke segmen bisnis yang lain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko dan memaksimalkan potensi profit yang ada. Kita lihat saja nantinya seperti apa. Apakah dengan skema seperti ini dapat memaksimalkan pertumbuhan pendapatan perusahaan di samping dengan memanfaatkan efisiensi biaya dan memitigasi segala kemungkinan kualitas kredit yang lebih buruk lagi. Diharapkan NPL-nya tentu akan mengalami penurunan dan labanya bisa mengalami kenaikan yang lebih optimal lagi. Untuk melihat konsistensi perusahaan, salah satunya dengan melihat pencapaian target dan realisasinya seperti apa. Ini merupakan perbandingan yang tentunya bisa menjadi acuan bagi kita untuk menilai apakah perusahaan ini memiliki target yang realistis dan bisa dicapai atau achievable atau tidak. Kita lihat di sini beberapa target dan realisasinya. Target pertumbuhan kredit di angka 10-12% di tahun 2024. Tapi perusahaan baru mampu mencetak pertumbuhan kredit sekitar 8,2%. Artinya masih di bawah dari target yang ditetapkan. Untuk net interest margin di angka 7,6-8% dan perusahaan sudah achievable dengan angka 7,7%. Untuk credit cost maksimal 3%, tapi sayangnya perusahaan masih memiliki credit cost atau biaya kredit di angka 3,3%. Untuk NPL sudah tercapai di mana memiliki target di bawah 3% dan NPL-nya 2,9%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Untuk CIR di angka 41-42% dan perusahaan masih mencapai target dengan angka 41,3%. Sekarang kita bandingkan dengan tahun 2023. Untuk aspek penyaluran kreditnya terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini. Untuk NIM juga mengalami penurunan dari yang awalnya 7,95 sekarang 7,7%. Untuk kredit cost mengalami kenaikan dari 2,37 menjadi 3,39%. Diharapkan kredit cost ini masih bisa mengalami penurunan hingga mencapai target di mana maksimal 3%. Untuk NPL mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan untuk CIR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dari penjelasan tadi, beberapa poin intinya sebagai berikut. Sisi positifnya. Pertama, laba BRI di tahun 2024 masih bisa tumbuh meskipun di bawah 10%. Kedua, penyaluran kredit masih tumbuh sehingga potensi pendapatan bunga yang lebih besar. Ketiga, meski komposisi kasa masih di angka 60-an%, tapi ada peningkatan dibandingkan Q3 tahun lalu. Keempat, NPL perusahaan bisa turun tipis dibandingkan tahun 2023. Kelima, beberapa target di tahun 2024 yang ditetapkan cukup achievable. Dari pembahasan sisi positifnya, ternyata juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, persentase pertumbuhan laba BRI di tahun 2024 tidak sebaik pesaingnya seperti BCA dan Mandiri. Kedua, angka NPL BRI masih termasuk tinggi dengan angka 2,9%. Ketiga, beban bunga yang naik signifikan perlu menjadi perhatian perusahaan. Jadi ingat, saham BRI ini saya bahas dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Silakan kamu pertimbangkan sendiri berdasarkan analisa dan keyakinanmu. Apakah kamu masih tertarik untuk membeli saham ini dan hold, atau harus menjualnya dengan kondisi yang ada seperti tampilan saat ini? Ingat, selalu disclaimer, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Masih kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.